Jadi memang betul kalau pertama ini merupakan babak baru. Kita tahu ini kan peristiwa ini dimulai pada tanggal 7 Oktober ketika Israel mendapat serangan dari Hamas ya, dan serangan itu tidak terduga dan kemudian Perdana Menteri Netanyahu kelihatannya marah betul. Memang kalau dalam situasi seperti ini kita masih ingatlah Amerika Serikat ketika diserang oleh eh, Jepang ya, lalu kan dibalasnya dengan menjatuhkan bom nuklir ya di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, jadi pada waktu itu Netanyahu selalu mengatakan bahwa yang kami lakukan adalah hak untuk membela diri. Memang hak untuk membela diri itu ada di pasal 51 Piagam PBB. Tapi dari sisi Hamas, mereka mengatakan bahwa saya ini melakukan serangan mengganggu Israel karena Israel menduduki tanah rakyat Palestina. Dan saya nggak mau Israel itu ada di sana. Nah, singkat cerita, serangan itu terjadi, serangan balasan juga terjadi. Nah, serangan balasan itu kalau 7 Oktober tahun kemarin 2023 ini sekarang udah tanggal berapa nih? 10 Oktober. Udah 1 tahun lebih berarti kan? Udah Sudah satu lama. tahun lebih, ya. Dan 1 tahun lebih ini, kalau kemarin ada serangan-serangan memang dari Hamas ke Israel, tapi Israel juga tidak kalah. Mereka menyerang ke Hamas, mereka menyerang ke Hezbollah, dan mereka melakukan serangan juga ke Houthi karena Hamas, kemudian juga Houthi dan kemudian Hezbollah ini melakukan serangan ke Israel. Nah, repotnya Israel itu tidak punya dasar untuk Menyerang. membalas ke negara yang paling bertanggung jawab, yaitu sebenarnya Iran. Karena mereka ini adalah proksi, ya kan? Nah, jadi sebenarnya Israel menanti waktu untuk kapan kita bisa serang Iran. Nah, tapi Israel menurut saya ceroboh juga pada waktu dia menyerang konsul Iran di Irak. Dia serang, lalu kemudian di situ Iran mengatakan sekarang saya punya hak untuk membela diri saya. Pasal 51 Piagam PBB. Diserang bales. Ya kan? Tapi memang Iran sudah tahu bahwa serangan ini bukan serangan yang mematikan, tetapi serangan ini memberi pesan kepada Israel. Ya, sementara PBB, baik itu Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB, Mahkamah Internasional, lumpuh, tidak bisa melakukan apapun karena selalu di-backingi oleh Amerika Serikat, maka saya ini berani nih, ya kan? Itu makanya dilakukan serangan, tapi serangan itu juga diberitahu juga ke Amerika Serikat supaya mereka juga mengantisipasi dan serangan itu harus ditujukan ke instalasi militer. Nah, oleh karena itu mudah sekali diintercept, ya. Tapi pesan yang penting adalah pesan, bukan untuk memenangkan suatu peperangan. Nah, sudah. Lalu kemudian serangan terus dilakukan ke Gaza. Ya, terutama di Gaza sampai 40.000 orang meninggal. Dan kalau masyarakat dunia itu sudah menganggap bahwa ini mengarah ke genosida. Maka Afrika Selatan memajukan perkara ke Mahkamah Internasional untuk mengatakan bahwa ini adalah genosida yang dilakukan oleh Israel. Lalu kemudian juga banyak warga negara dari Amerika Serikat. Mereka bilang ini genosida nih, pemerintah kita harus turun ya karena mereka udah tidak bisa melihat nih tindakan seperti ini. Karena sampai 40.000 dan yang diserang itu anak-anak. Kenapa anak-anak? Karena mereka tahu, Israel tahu bahwa anak-anak ini punya potensi untuk menjadi pejuang-pejuang Hamas. Lalu kemudian perempuan. Kenapa perempuan? Karena perempuan akan melahirkan anak yang kemudian nantinya mereka akan menjadi pejuang-pejuang Hamas. Jahat ya. Nah, sementara Israel maunya eh, Gaza itu terbebas dari anasir Hamas. Ya. Jadi kalau terbebas, hilang, itu mau nggak mau ya dia melakukan serangan itu. Tapi supaya dianggap legal, dia mengatakan, saya menyelang misalnya rumah ibadah, rumah sakit, dan lain sebagainya, yang sebenarnya menurut hukum perang tidak boleh, dengan alasan bahwa para pejuang Hamas itu bersembunyi di situ. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh Israel. Nah, kemudian kita tahu bahwa Ismail Haniyah diserang oleh Israel dan kemudian tewas. Nah, di sini Iran punya basis sekarang. Dia bilang, tunggu dulu. Anda sudah masuk ke kedaulatan saya. Anda melanggar hukum internasional. Maka saya berhak untuk membalas. Nah, tapi Iran kemarin-kemarin ini masih belum membalas. Karena apa? Karena mungkin dugaan saya ya, itu di
cegah oleh Amerika Serikat. Udah, jangan dulu, jangan dulu. Karena kekhawatiran Amerika Serikat bahwa kalau misalnya Iran menyerang, akan terjadi eh, perang dunia nih, perang ketiga, gitu kan? Perang dunia ketiga. Nah, jadi waktu itu masih jangan dulu, jangan dulu. Tapi Iran tidak bisa terima ketika ada serangan ke Hezbollah. Bahkan serangan yang menewaskan Hasan Nasrallah, ya, itu membuat Iran bilang enggak, udah nggak bisa. Jadi saya akan serang. Tapi kembali lagi, Iran menyerangnya itu ke instalasi militer dan dia sudah duga bahwa akan diintercept, tapi lebih besar daripada serangan yang sebelumnya. Nah, sekali lagi ini memberikan pesan kepada Iran bahwa kami ini nggak takut loh ya. Ya, Anda boleh ada di belakangnya Amerika Serikat. Nah, bagaimana respon dunia ya setelah dilakukan serangan itu oleh Iran? Perdana Menteri Rusia datang ke Iran ya. Solo juga memberi signal kepada Amerika Serikat terutama kalau kamu nanti turun ke peperangan ini ya, kamu bisa harapkan bahwa saya pun akan turun ya. Nah, Amerika Serikat waktu melakukan Israel waktu melakukan intercept rudal-rudal dari Iran itu bekerja sama sama Amerika Serikat dan Inggris kan gitu. Nah, jadi sekarang udah dilakukan serangan, sekarang kan tinggal Israel melakukan pembalasan. Tapi dugaan saya lagi, Amerika Serikat mengatakan jangan kamu serang, bisa perang dunia ketiga. Ya, kenapa saya tahu kayak begitu? Karena pernyataan dari Presiden Biden, dia mengatakan dia yakin perang dunia ketiga tidak akan terjadi. Namun masih banyak PR yang harus dikerjakan oleh Amerika Serikat. PR itu adalah meminta agar mereka-mereka yang berkonflik untuk tidak melakukan serangan gitu. Jadi itu yang saya dapat dari pernyataan Presiden Joe Biden. Nah, cuman masalahnya di Amerika Serikat bulan November nanti akan ada pemilihan presiden. Nah, kita sudah dengar nih, Donald Trump sesumbar mengatakan, kalau misalnya saya nanti yang akan jadi presiden, maka pertama kali yang akan saya lakukan adalah menyerang Iran. Nah, ini mengkhawatirkan, ya. Lain kalau Kamala Harris akan mengikuti path yang dibuat oleh Joe Biden. Intinya adalah bagaimana mencegah perang ini bereskalasi, ya, lebih besar lagi. Nah, jadi ini statusnya seperti itu, ya. Dan dunia, walaupun pastilah kalau ada perang gini mereka khawatir, tapi in a way mereka sebenarnya setuju juga dengan tindakan Iran karena siapa yang bisa menghentikan Israel ini, ya? Nah, itu yang jadi permasalahan, ya. Termasuk juga sekarang Presiden Macron, dia bilang katanya, sekarang kita embargo senjata ke Israel, ya. Perdana Menteri Netanyahu marah. Dia bilang apa nih Presiden Macron? Ya, nggak bisa membela kepentingan kami, hak kami untuk membela diri. Bagaimana kalau kami nanti diserang, dihabisi oleh Hamas, oleh Iran? Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi Kang Deddy ya, kalau saya melihat seperti ini, memang masing-masing negara dia akan menggunakan basis hukum internasional untuk membenarkan tindakannya. Israel mengatakan seperti itu, Iran juga membenarkan tindakan seperti itu. Ya, nah terus kemudian yang jadi masalah adalah kalau di pengadilan itu kan biasa kalau misalnya antara jaksa sama pengacara itu berbeda pendapat gitu ya. Tapi kan nggak diterjemahkan dengan kekerasan, ya kan? Atau pengacara dengan pengacara. Prinsip mereka maju tak gentar membela yang memberi surat kuasa, bukan yang bayar ya Kang Deddy ya. Jadi memberi surat kuasa. Tapi dengan menggunakan aturan, pasal Ya. untuk meyakinkan hakim. Hakim yang akan memutus perkara. Tapi masalahnya kalau di masyarakat internasional nggak ada hakim. Ya. Sehingga apa? Dalam masyarakat internasional yang berlaku adalah hukum rimba. Ya. Siapa yang kuat, dia yang menang. Ya, oleh karena itu, tidak heran kalau misalnya masyarakat internasional walaupun minta supaya Iran menahan diri, tidak melakukan, tapi di dalam hati mereka banyak yang mengatakan udah benar nih Iran. Karena di tengah-tengah PBB yang lumpuh yang tidak bisa berbuat apa-apa karena ada Amerika Serikat di situ, lalu kemudian juga masyarakat internasional untuk melakukan serangan tidak berani. Nah, Iran berani, tapi Iran melakukan itu karena ada basis hukum internasionalnya. Maka Israel juga hati-hati juga ya di dalam melakukan serangan balasan. Prof, Nah, ini satu sisi. Ya, punten, saya potong. Eh, Tadi Prof mengatakan bahwa di dunia pada dasarnya kan semua lembaga dunia lumpuh, termasuk PBB.
Mungkin Israel justru mendengar kata Biden atau kata Amerika dibanding pada PBB itu sendiri kan. Nah sekarang kira-kira memungkinkan nggak? Sebetulnya kesadaran para pemimpin dunia itu terhadap perdamaian itu ada nggak sih sebenarnya? Di luar hukum ini, kesadaran Ya, itu. sebenarnya ada, termasuk Joe Biden juga. Cuman kan kita tahu nih, Kang Deddy, di Amerika itu ada lobby-lobby Yahudi. Jadi keturunan Yahudi, warga negara Amerika Serikat, Ya, memang penduduk mereka minoritas. Tetapi perekonomian mereka pegang. betul. Nah, mereka biasanya bermain di dua kaki. Jadi kalau Partai Republik dengan Demokrat bertarung untuk Pilpres, mereka kasih duitnya sama-sama besar. Tapi dengan catatan, kalau kamu jadi presiden, salah satu dari kamu, awas ya, kalau kamu tidak melindungi Israel. Israel. Kita bisa goncang nih perekonomian. Jadi Nah, oligarkinya itu memang Yahudi kan? nah betul itu. Betul, betul sekali. Nah, itu makanya Amerika Serikat seperti Joe Biden, sebenarnya dia ingin bahwa ada perdamaian. Karena kalau Partai Demokrat beda dengan Partai Republik. Kalau Partai Republik itu ideologinya adalah kalau bisa perang, 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 perang. Ya. Tapi kalau Partai Demokrat, enggak. Hak asasi manusia yang dipentingkan, masalah perdamaian yang dipentingkan. Dan kita kerasa juga pada waktu Partai Demokrat, kita tidak boleh beli alutsista, ya, karena Ya. dianggap bahwa alutsista digunakan untuk mengopres rakyat kita sendiri. Tapi kalau Partai Republik, ayo udah, beli, 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 sana. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini ada perbedaan. Maka November nanti ini juga akan menjadi krusial. Tapi kuncinya sebenarnya ada dua nih, Kang Deddy. Ya, untuk bisa menghentikan ini semua. Pertama adalah bagaimana sikap Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat terus mendukung apa yang dilakukan Israel, Iya, ya ini udah nggak benar. Maka saya suka teriak-teriak, udahlah jangan percaya sama Amerika Serikat. betul. Katanya penjaga moralitas dunia dan lain sebagainya. Buktinya sekarang kalau dia punya kepentingan kayak begini, dia membiarkan bahkan mendukung apa yang dilakukan oleh Israel. Nah itu jadi yang pertama itu. Yang kedua, kuncinya adalah di Perdana Menteri Netanyahu. Nah, banyak pihak yang mengatakan kalau Perdana Menteri Netanyahu ini bisa digulingkan menjadi Perdana Menteri, maka pemerintahan baru akan mempunyai kebijakan baru. Baru. Nah, memang kemarin itu udah sempat bahwa rakyat di Israel minta supaya udahlah nggak usah perang lagi. Kenapa? Kalau mengikuti keinginan dari Netanyahu perang-perang terus, kami yang rakyat ini yang akan jadi korban karena ketika kami pergi ke luar negeri dan lain sebagainya, orang pada marah sama Israel, lampiasnya ke kami, ke warga negara Israel. Mereka nggak suka gitu kan. Padahal kamu nih, Netanyahu yang melakukan. Dan saat Ya. ini secara ekonomi juga mereka rusak ya, Prof. Oh iya, udah hancur karena Ya. semua uang udah untuk perang. Jadi udah dibilang Ya. tidak bisa bergerak. Maka mereka sangat sekarang ini bergantung pada bantuan dari Amerika Serikat, ya, dan kemudian juga negara-negara Eropa. Maka Netanyahu bisa marah sama sama Macron beberapa waktu yang lalu yang bilang bahwa mau diembargo. Nah, jadi Kang Deddy, ini yang dilakukan. Maka saya katakan sebenarnya kalau misalnya rakyat di Israel bisa kita dorong untuk Menurunkan. akhirnya menurunkan Netanyahu, Ya, ya, ya. insya Allah itu perang bisa berakhir. Kalau dengan Amerika gimana, Prof? Kira-kira Demokrat atau Republik mana yang lebih baik buat dunia besok yang menang untuk mengambil kebijakan? Kalau menurut luar saya negerinya? sih, ya kalau menurut saya sih Demokrat, bukan Republik. Karena Republik sudah tahu kita, Presiden Donald Trump, mantan presiden, dan ini beliau selalu mengatakan kalau saya nanti jadi presiden, saya akan serang dulu Iran. Karena gini, kalau diserang Iran, itu bukannya tidak mungkin Rusia itu akan ada di belakang. Walaupun Donald Trump mengatakan Ya, bahwa ya. saya berteman sama Rusia, sama Putin. Ya. Jadi kalau saya serang Iran, saya bisa memastikan bahwa Rusia tidak akan ada di belakang Iran. Oh, belum tentu. Baik, baik. Belum lagi nanti Korea Utara. Korea Utara itu yang penting bukan perangnya, ideologinya apa. Yang penting lawannya. Kalau Amerika Serikat dia bilang, saya akan serang nih pakai senjata nuklir. Dan senjata nuklir ini kan interkontinental. Artinya bisa bukan antar provinsi lagi, antar benua, Antar benua, ya. interkontinental. Iya, bisa dipencet dari misalnya Rusia, dari Korea Utara bisa sampai Amerika Serikat. Ya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Mudah-mudahan tidak terjadi ya, Prof.